Halo teman-teman, selamat datang di channel Dunia Kapur. Channel kami akan menceritakan serial lengkap sebuah animasi yang berjudul Chuck Zone dari Nickelodeon. Animasi ini bercerita tentang Rudy Tabuti yang mempunyai kapur ajaib, dan bisa membawanya pergi ke dunia kapur. Ikuti petualangan seru Rudy Tabuti dan teman-temannya di dunia kapur. Dan tonton video ini sampai habis ya, dijamin pasti ketagihan. Untuk video kedua, kami akan menceritakan episode ke-1, part 2 dari Chuck Zone yang berjudul, Rudy Story yang ditulis oleh Jenny Nielsen. Cerita dimulai saat Penny Sanchez, murid pindahan baru di sekolah Rudy, membacakan tugas sekolahnya tentang kegiatan apa yang dilakukannya selama libur musim panas. Penny menceritakan penelitiannya tentang laba-laba, namun semua murid terlihat bosan mendengarkan cerita Penny. Hanya Rudy yang terlihat bersemangat mendengarkan cerita dari Penny. Mr. Wilter memuji tugas sekolah dari Penny. Tapi Reggie Bulnard menembakkan bulatan kertas dengan sedotan dan mengenai kacamata Penny serta mengatakan kalau cerita Penny membosankan. Tapi Rudy membela Penny dengan mengatakan, apakah punyamu lebih bagus dari Penny? Reggie yang tidak terima menarik baju Rudy seperti mau mengajak berkelahi, tetapi langsung dipisahkan oleh Mr. Wilter. Mr. Wilter lalu menyuruh Reggie untuk membacakan tugas sekolahnya. Reggie pun berjalan ke depan kelas untuk membacakan tugasnya. Reggie menceritakan bahwa ia mulai dengan mematahkan hidung temannya, kemudian mengambil sepeda temannya, dan mengambil semua makan siang teman-temannya setiap hari. Kemudian Mr. Wilter menyudahi cerita dari Reggie dan menyuruhnya duduk. Mr. Wilter kemudian menyuruh Rudy untuk membacakan tugas sekolahnya. Rudy mulai dengan menunjukkan buku tentang petualangannya di Chuck Zone. Cerita dimulai saat Rudy di hutan Mambo Jambo dan berusaha menyelamatkan Snap, teman baiknya. Belum sempat Rudy melanjutkan ceritanya, Mr. Wilter langsung mengambil buku Rudy. Mr. Wilter marah karena Rudy menceritakan tentang imajinasinya yang berpetualang di Chuck Zone. Kemudian bel istirahat berbunyi. Mr. Wilter menyuruh Rudy memperbaiki tugas sekolahnya tentang apa yang dilakukan Rudy selama libur musim panas, dan bukan tentang imajinasi berpetualangnya di Chuck Zone, serta mengulangi membaca di depan kelas. Penny menghampiri Rudy lalu berkata bahwa cerita Rudy sangat menarik. Penny yang tertarik dengan cerita Rudy ingin melihat buku Rudy, dan Rudy pun memperlihatkannya. Penny mengambil kursi Mr. Wilter, dan duduk di samping Rudy. Rudy memuji tugas sekolah Penny yang sangat luar biasa. Penny berterima kasih. Lalu mengambil buku Rudy, ia melihat isi buku Rudy. Penny kagum dengan isi buku Rudy. Penny meminta Rudy menceritakan apa yang ada di bukunya. Rudy mengatakan kepada Penny bahwa ceritanya agak menjijikan. Tapi Penny tetap ingin mendengarnya. Penny membuka halaman pertama dan bertanya apa yang terjadi di sini, sambil menunjuk gambar semak-semak. Rudy mulai bercerita tentang misi menyelamatkan Snap. Di dunia kapur, Rudy menembus semak-semak dengan dikelilingi nyamuk berbentuk lingkaran. Rudy mengusir nyamuk berbentuk lingkaran, dan melanjutkan perjalanan. Rudy berjalan sampai di sungai. Lalu Rudy menggambar sendok besar untuk menyendok pisang yang akan digunakan sebagai perahu untuk menyeberangi sungai. Rudy menaiki perahu pisang, lalu menggambar dayung. Rudy mulai mendayung untuk menyeberangi sungai. Tiba-tiba ada kuda Nil yang muncul, dan memakan perahu pisang Rudy. Rudy terlempar tetapi Rudy berhasil meraih akar pohon yang mirip tali. Rudy terus maju dengan berayun pada akar pohon, dan bergelantungan seperti Tarzan. Sesampainya pada akar terakhir, ternyata Rudy memegang ekor ular Mambo Jambo, bukan akar pohon. Rudy langsung melompat dengan memegang kepala ular lalu terjatuh. Rudy akhirnya dimakan ular Mambo Jambo itu. Penny berkata tapi Rudy sudah mengatakan kepada Penny bahwa ini akan menjijikan. Saat berada di perut ular, Rudy berusaha keluar. Ia menggambar dongkrak di mulut ular, dan membuka mulut ular Mambo Jambo dengan dongkrak. Mulut ular Mambo Jambo pun terbuka, dan Rudy berhasil keluar. Rudy menendang dongkrak, dan mulut ular kembali tertutup. Rudy melanjutkan misi menyelamatkan Snap. Ia tiba di hutan bambu yang sangat rimbun. Rudy kemudian menggambar sisir besar. Ia menyisir hutan bambu dengan sisir besarnya, dan hutan bambu pun terbelah. Rudy terus menyisir hutan bambu sampai berhasil melewatinya. Rudy langsung berlari saat mendengar suara Snap meminta tolong. Rudy segera mencari-cari dari mana asal suara Snap, dan ternyata Snap terjebak di jaring laba-laba raksasa yang terbuat dari permen karet, dan berada di atas.
Snap meminta tolong kepada Rudy untuk membebaskannya. Rudy kemudian menggambar sepatu yang sangat tinggi untuk menjangkau Snap. Lalu Rudy menggambar gunting, dan mulai menggunting jaring permen karet. Tapi tiba-tiba ada laba-laba raksasa turun dengan jaring permen karetnya. Penny memotong cerita Rudy dengan menjelaskan bahwa jaring laba-laba terbuat dari serat protein dengan kandungan asam amino, bukan dengan permen karet. Rudy berkata di Chuck Zone jaring laba-laba terbuat dari permen karet. Penny pun mengiyakan. Rudy melanjutkan ceritanya. Laba-laba raksasa marah karena Rudy mencoba mengambil makan siangnya. Rudy memotong jaring permen karet yang digunakan laba-laba raksasa, sehingga laba-laba raksasa pun terjatuh. Rudy melanjutkan memotong jaring permen karet untuk membebaskan Snap. Laba-laba raksasa mulai naik lagi, tapi Snap berhasil jatuh. Snap masih terbungkus jaring permen karet. Saat Rudy ingin memotong jaring permen karet laba-laba raksasa, gunting Rudy ditembak oleh laba-laba raksasa. Rudy pun langsung berlari dengan menggunakan sepatu tingginya. Rudy menyuruh Snap untuk berlari lebih kencang lagi, dan laba-laba raksasa mulai menembakkan permen karet dari mulutnya. Tembakan permen karet laba-laba raksasa mengenai sepatu tinggi Rudy. Laba-laba raksasa bersorak, dan mulai turun dari jaring permen karet, untuk menangkap Rudy. Rudy yang tidak bisa mengangkat sepatu tingginya melompat dari sepatu tingginya, dan mulai berlari. Rudy menyusul Snap, dan berkata, "Lebih cepat Snap." Laba-laba raksasa mengejar Rudy dan Snap sambil terus menembakkan permen karet dari mulutnya. Rudy berhasil lolos setelah melompat dari tebing, sedangkan Snap terkena tembakan permen karet dari laba-laba raksasa. Snap berusaha melepaskan diri dari jaring permen karet laba-laba raksasa, tapi laba-laba raksasa juga berusaha menarik Snap. Sehingga terjadi tarik-menarik antara Snap dan laba-laba raksasa dengan jaring permen karet. Snap berhasil sampai tebing tempat Rudy melompat. Rudy menyuruh Snap melompat, dan saat Snap melompat, laba-laba menarik jaring permen karetnya. Tapi Snap malah berhasil lepas dari jaring permen karet, dan terjatuh dari tebing, kemudian menimpa Rudy. Malangnya, laba-laba raksasa malah terbungkus jaring permen karetnya sendiri. Tak lama kemudian, laba-laba raksasa berhasil melepaskan jaring permen karet dari tubuhnya. Snap bertanya kepada Rudy, kenapa laba-laba raksasa berhasil melepaskan jaring permen karet dari tubuhnya. Penny memotong cerita Rudy, kemudian menjawab pertanyaan Snap, bahwa laba-laba mempunyai minyak di tubuhnya yang berguna untuk membuatnya tidak terjebak dengan jaringnya sendiri. Rudy pun berkata bahwa jawaban Penny bagus. Penny mulai bersemangat saat membahas tentang laba-laba. Rudy melanjutkan kembali ceritanya. Rudy dan Snap berlari karena masih dikejar laba-laba raksasa yang menembakkan permen karet. Rudy menggambar perisai untuk melindunginya dan Snap dari tembakan permen karet laba-laba raksasa, sambil terus berlari. Rudy dan Snap akhirnya berhenti, dan berlindung di balik perisai. Laba-laba raksasa juga berhenti, kemudian bersiap untuk menembakkan permen karet yang lebih besar ke perisai tempat Rudy dan Snap berlindung. Perisai berputar, dan Snap terperangkap di perisai dengan permen karet. Laba-laba raksasa mulai mendekat. Rudy mencoba melepaskan Snap dari perisai, tetapi tidak bisa karena permen karetnya sangat lengket. Rudy mengeluarkan kapur ajaibnya untuk menggambar sesuatu, tapi belum sempat menggambar, kapur ajaib Rudy terkena tembakan permen karet dari laba-laba raksasa. Kapur ajaib Rudy melekat pada pohon, dan Rudy berusaha mengambilnya tetapi tidak bisa, karena permen karetnya sangat lengket. Sudah tidak ada waktu lagi untuk mengambil kapur ajaibnya, karena laba-laba raksasa mulai mendekati Snap, yang terjebak di perisai. Rudy pun mengangkat perisai, bersama Snap yang masih terjebak di perisai, dan mulai berlari. Laba-laba raksasa masih mengejar sambil menembakkan permen karet dari mulutnya. Rudy berlari, dan melompat untuk menghindari tembakan permen karet dari laba-laba raksasa. Tapi Snap terkena tembakan permen karet tepat di mulutnya. Snap malah mengunyah permen karet itu, dan Rudy berkata "Ew." Rudy kemudian berkata kepada Snap untuk meniup permen karet yang dikunyahnya. Karena itu bisa jadi satu-satunya harapan untuk bisa melarikan diri dari laba-laba raksasa. Rudy berkata tiup, tiup untuk bertahan hidup. Snap lalu mulai meniupnya, permen karet pun mulai membesar, dan terus membesar sampai berhasil terbang. Kemudian Penny mengatakan meniup permen karet tidak bisa membuat terbang karena membutuhkan helium. Tapi Rudy menghiraukannya, dan meneruskan ceritanya. Rudy dan Snap beruntung karena ada nyamuk berbentuk lingkaran yang melintas. Laba-laba raksasa pun menembakkan jaring permen karetnya untuk menangkap nyamuk itu.
Rudy dan Snap terus melayang ke angkasa, sedangkan laba-laba raksasa mendapatkan makan siangnya. Rudy tidak ingin melanjutkan ceritanya, karena cerita selanjutnya akan menjijikan. Tetapi Penny masih ingin tahu kelanjutan ceritanya, Rudy pun melanjutkannya. Laba-laba raksasa mengambil nyamuk yang berbentuk lingkaran, kemudian menyemprotkan saus lalu membungkusnya seperti burger, dan memakannya. Penny berkata bahwa laba-laba menyuntikkan enzim pencerna ke mangsanya, dan menunggu sampai tubuh mangsanya hancur, baru menghisapnya, karena laba-laba tidak memiliki gigi. Justru Rudy yang jijik mendengar penjelasan dari Penny. Bel masuk kelas pun berbunyi. Murid-murid yang lain mulai masuk kelas. Reggie membawa 3 bungkus makan siang yang diambil dari teman-temannya, dan menaruhnya di kursi Mr. Wilter yang diambil Penny tadi. Mr. Wilter pun masuk. Ia langsung meminta Rudy untuk membacakan tugas sekolah yang ia suruh perbaiki. Penny berkata oh tidak, tapi Rudy langsung menulis sesuatu, dan maju ke depan untuk membacakannya. Rudy menceritakan bahwa kegiatannya selama libur musim panas adalah berimajinasi berpetualang di hutan Mambo Jambo, dan menggambarnya menjadi komik. Selesai. Penny dan murid lainnya tertawa karena cerita Rudy. Mr. Wilter pun menerimanya, dan berkata jangan ada lagi komik kartun. Ketika Mr. Wilter ingin duduk, ia terjatuh karena kursi Mr. Wilter diambil Penny, saat mendengarkan cerita Rudy, dan sekarang dijadikan tempat menaruh makan siang oleh Reggie Bulner. Mr. Wilter berdiri, dan melihat kursinya dipakai Reggie untuk menaruh makan siangnya. Mr. Wilter langsung menghukum Reggie, karena ia mengira yang mengambil kursinya adalah Reggie. Reggie mencoba menjelaskan, tetapi Mr. Wilter menghiraukannya, karena sudah sangat marah. Penny dan Rudy pun tertawa, dan cerita pun berakhir. Bagaimana petualangan Rudy di dunia kapur kali ini? Apakah seru atau membosankan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Pantengin terus channel Dunia Kapur, agar tidak ketinggalan petualangan seru Rudy dan teman-temannya di dunia kapur. Dan jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share ke akun media sosial kalian. Dan semoga hari kalian menyenangkan. Terima kasih.